Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aulia Gita Utami dari kelas 3A di 4 Teknik Informatika, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Dimensional Reduction dengan teknik CCA, yaitu teknik Canonical Correlation Analysis. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa pusing ngelihat tabel dengan data puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan kolom? Nah, dalam dunia sains disebut sebagai the curse of dimensionality atau kutukan dimensi. Jadi, semakin banyak variabel yang kita miliki, semakin sulit bagi otak manusia untuk memvisualisasikan polanya. Terus, gimana sih cara kita menyederhanakan data yang rumit ini agar bisa berbicara melalui diagram Kartesian yang sederhana? Nah, jawabannya itu dimensional redundancy, reduction. Nah, salah satu teknik yang paling elegan adalah Canonical Correlation Analysis, yaitu CCA. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu dimensionality reduction? Nah, bayangin kalian itu sedang memotret sebuah patung tiga dimensi. Nah, foto yang dihasilkan itu dalam bentuk dua dimensi. Namun, kalian itu bisa ngenalin bentuk patung tersebut itu artinya itu namanya dimensionality reduction. Nah, dimensionality reduction itu memproyeksikan data dari dimensi tinggi ke dimensi rendah, seperti sumbu X dan Y, tanpa membuang informasi yang penting. Nah, di sini terdapat visualisasi dari Canonical Correlation Analysis, yang dimana dari diagram ini menunjukkan bagaimana teknik CCA ini bertindak sebagai jembatan yang memeras dua kelompok data kompleks berdimensi tinggi, yaitu fisiologis dan gaya hidup. Jadi, satu diagram Kartesian ini, U dan V ini, pola diagonal yang rapat dan nilai korelasi kuat, membuktikan adanya hubungan linear yang nyata antara keduanya. Nah, selanjutnya kita mengenal CCA, yaitu sang pencari hubungan. Nah, jika teknik lain seperti PCA atau Principal Concept Analysis hanya fokus pada satu kelompok data, CCA ini bekerja lebih keras. CCA digunakan ketika memiliki dua kelompok variabel yang berbeda dan ingin melihat bagaimana keduanya saling memengaruhi. Nah, sebagai contoh, kelompok X. Nah, kelompok X ini data aktivitas media sosial seperti jumlah post, like, dan komen. Nah, kelompok Y, data kesehatan mental seperti tingkat stres, kepuasan hidup, dan jam tidur. Nah, CCA tidak hanya meringkas X dan Y secara terpisah. Ia mencari sebuah jembatan sehingga korelasi antara ringkasan X dan Y menjadi maksimal. Nah, data dari data rumit ke diagram Kartesian, gimana sih cara mengubah angka-angka rumit menjadi sebuah titik grafik? Nah, yang pertama caranya ada transformasi linear, yaitu memberikan bobot pada setiap variabel di kelompok X untuk menghasilkan satu nilai baru bernama U atau Canonical Variate 1. Nah, hal yang dilakukan pada kelompok Y ini untuk menghasilkan nilai V. Nah, yang kedua ada pemetaan koordinat, yaitu nilai U dan V inilah yang menjadi koordinat kita. Misalkan sumbu horizontal X yaitu nilai U dan sumbu vertikal yaitu nilai V. Nah, tiga itu visualisasi, yang dimana setiap subjek, yaitu misalnya satu orang pengguna media sosial, misalkan saya, kini mewakili oleh satu titik.
U dan V di diagram Kartesian. Apa yang bisa kita baca dari grafik ini? Nah, jika titik-titik tersebut membentuk pola lurus yang miring ke atas, nah itu baru aja buktiin kalau secara visual bahwa ada hubungan yang kuat antara aktivitas media sosial seorang dengan kondisi kesehatan mentalnya. Nah, kenapa sih kita gunain CCA ini? Karena sangat berguna untuk multivariate insight, yaitu untuk memahami hubungan antar blok data yang besar secara sekaligus, dan juga untuk interpretasi yang jelas. Itu untuk bantu kita untuk fokus pada variabel mana yang paling berkontribusi dalam menciptakan hubungan antar kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penyederhanaan visual. Jadi untuk mengubah ratusan variabel menjadi satu plot dua dimensi yang mudah dipresentasikan kepada siapa saja. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa dunia data tidak harus selalu terlihat seperti barisan angka yang membosankan. Dengan teknik seperti CCA ini, kita merampingkan dimensi data yang masif menjadi sebuah diagram Kartesian yang intuitif. Jadi, CCA ini membantu kita melihat bukan hanya ada di dalam data kita, tapi bagaimana satu aspek kehidupan data berhubungan dengan aspek lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila dalam menjelaskan kurang maksimal dan kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.